Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Kali ini saya ingin sedikit berbagi ya, sekaligus untuk dokumentasi diri saya pribadi. Jadi kali ini saya akan mereview tentang mesin TV Wacom. Jadi ini baru saja saya beli, harganya ya kisaran 300-an ya kawan, hampir 300 lah ya. Mungkin ada kawan yang bisa mendapatkan dengan harga 200 mungkin. Kalau saya mendapat kemarin harga 300, sudah sepaket sama STB-nya ini ya, atau tuner digitalnya ini. Jadi ini sudah dilengkapi dengan tuner digital ya kawan. Nah itu, ini tuner digitalnya ya kawan ya. Beda dengan tuner TV analog yang ini ya, beda. Jadi kalau tuner digital ini dia sudah ada soket untuk colokan flashdisknya, dan remote-nya pun juga beda kawan. Jadi remote-nya beda. Jadi kalau remote TV Wacom yang dulu itu seperti ini, kalau sekarang ini khusus untuk remote DVB-T-nya saja. Jadi memang karena TV analog itu sudah dihilangkan, jadi nggak bakal lagi kita menggunakan TV analog. Jadi dia sudah fokus ke digital murni ya, jadi tidak bisa kita pindah ke analog, adanya cuma digital sama AV, cuma menunya cuma dua macam itu, digital sama AV saja. Nah remote ini hanya bisa dipakai untuk TV-nya sendiri, itu dia untuk mematikan sama menyalakan sama volumenya ya. Jadi untuk angka-angkanya ini semuanya seperti halnya remote DVB-T. Terus coba kita lihat ya dari segi tampilan boardnya. Ini saya bantu dengan menggunakan senter ya kawan, karena ini gelap. Boardnya tadi sebenarnya saya sudah membuat video kawan, tapi rekamannya error ya, jadi tidak tersimpan. Mungkin kalau kawan-kawan perlu perbandingan bentuk boardnya, coba kita bandingkan begini saja ya kawan ya. Begini saja, saya akan ambil videonya dari sisi yang sebelah sini. Nah begini ya kawan, eksposnya agak sedikit saya naikkan supaya kelihatan lebih jelas ya, mungkin begini. Jadi hampir sama kawan, jadi peletakan flybacknya sama, letak trafonya juga sama, bagian transistor switchingnya juga sama. Ini heatsink atau pendingin untuk bagian transistor horizontal sama IC vertikal juga sama. Untuk tata letak sendiri ini ya, IC suara ini itu juga ada suara, itu juga sama kawan. Terus bentuk IC utamanya juga sama, jadi itu ya, itu dia menggunakan IC utama yang kakinya banyak sekali, bentuknya persegi panjang itu. Di ini sama ini juga sama. Terus bagian ini juga sama bentuknya. Jadi sedikit yang saya amati di sini perbedaannya adalah bentar ya, ini agak sulit membawa, goyang-goyang sekali ya. Jadi kita dari sini lagi. Jadi perbedaan yang kentara di sini atau perbedaan yang sangat jelas sekali adalah penggunaan tuner digital, dan ini masih menggunakan tuner analog. Di sini masih pakai semacam ini ya, ini fungsinya saya juga nggak tahu, mungkin osilator atau apa ya ini ya. Jadi ini kalau yang di sini tidak ada kawan. Jadi karena siarannya bukan lagi analog, jadi tidak ada di sini. Tapi kalau untuk ini osilator yang ini ada juga di sini. Jadi sama saja. Terus mungkin ada pertanyaan bagi kawan-kawan, bagaimana jika mesin TV kami sudah Wacom tapi masih analog, apakah bisa kalau hanya diganti tunernya saja? Nah menjawab pertanyaan itu, coba kita amati dari segi pinnya kawan ya.
Jadi pin digital di sini, maaf ya, itu sudah saya baut ya. Tadi sebenarnya saya sudah mengambil video tapi hasilnya jelek kawan, jadi saya ulangi lagi ini. Tapi dalam keadaan TV sudah terpasang dan sedikit sudah saya setting ya. Nah, ini exposure-nya agak sedikit saya redupkan ya supaya lebih jelas karena terlalu terang. Nah, ini gelap sekali sekarang. Aduh. Nah, itu ya pin-pinnya kawan. Nah, itu pin-pinnya. Nggak terang ya, nggak jelas ya. Nah, ini saya pegang lampu sama ini ya sulit sekali kawan, maaf ya. Jadi saya bacakan aja ya di sini ya. Itu yang pertama. Ini ya, yang pertama adalah IR terus GND, terus apa ini 12 volt, terus GND untuk suara ya, outnya suara, L, R sama GND ini ya. Jadi tiga ini itu untuk out suara, sementara 12 di sini sama GND di sini untuk sumber tegangan. Jadi dia butuh tegangan 12 volt kawan. Maaf ini nggak begitu kelihatan, tadi cukup simak saja mungkin kata-kata saya. Ini 12 volt, ini groundnya. Jadi dua ini untuk sumber tegangan, sementara ini ground LR ya, ini untuk suara. Terus CVBS sama ground lagi GND. Jadi mungkin pin yang perlu kita sambungkan itu cuma IR terus suara tadi sama CVBS. Jadi 12 voltnya mungkin bisa ya kita ambil 12 voltnya dari bagian tuner yang ini. Jadi kalau tuner yang ini ya, ini tunernya, P-nya juga sama ya, ada 8. Jadi seperti tadi ya, IR, GND begitu ya. Terus anu ya, hampir sama. Jadi P-nya juga sama-sama 8. Ini sudah 8, 1, 2, 3. Ini ada 3, 4. Ada 10 ya, maaf ya, bukan 8 ya, tapi P-nya ada 10. Ini juga ada 10 kawan. Jadi ini juga ada 10, cuma jarak antar pinnya beda. Kalau ini lebih dekat atau lebih rapat, sementara yang ini sedikit lebih renggang. Jadi tidak bisa kita langsung plug and play begitu, tidak bisa. Jadi dalam perakitannya mungkin kalau yang masih awam mungkin agak sedikit kesulitan ya kawan. Jadi saya sarankan mending beli set-top box saja karena harganya juga tidak terlalu jauh. Tapi kalau kebetulan mesin TV-nya juga rusak, mendingan beli yang Wacom dengan tuner digital. Itu lebih recommended kalau memang TV-nya sedang rusak. Tapi kalau TV-nya baik-baik saja, ya mending beli set-top box-nya saja ya. Karena kalau kita misalnya cuma ganti tunernya ini saja, kayaknya ya bisa saja kalau misalnya ahli di bidang ini ya. Tapi kalau yang masih awam kayaknya hati-hati aja, karena salah penempatan pin nanti bisa merusak IC ya mungkin, atau mungkin tunernya malah rusak nanti kalau misalnya ada yang kebalik, harusnya nggak dikasih sumber tegangan malah dikasih sumber tegangan, nanti bisa rusak ya. Nah sekarang untuk review tampilannya ya kawan. Jadi ini sudah saya rakit. Tampilannya bagaimana untuk TV ini. Ini langsung saya nyalakan ya. Jadi karena ini adalah mesin TV universal, jadi tampilannya harus kita adjust supaya sesuai dengan tabung televisi yang kita gunakan. Nah masalahnya kalau hanya dengan menggunakan remote ini kita tidak bisa mengadjustnya kawan. Jadi menyetelnya itu tidak bisa. Jadi kita butuh remote TV jenis Wacom yang lama. Jadi ini tetap kita pakai ya kawan. Kalau misalnya sepaketnya cuma ini saja ya, saya sarankan beli yang ini juga. Remote-nya saja mungkin kisaran 20 ribuan ya.
karena kita harus melakukan factory ya. Menu factory-nya itu ada di tombol yang tersembunyi di sini ya. Di menu factory-nya ada di tombol yang tersembunyi di sini. Sementara kalau di sini tidak ada. Jadi kita tetap butuh itu ya. Untuk factory resetnya mudah ya kawan, kalian tinggal tekan tombol ini aja. Beberapa detik begitu nanti akan muncul factory. Terus untuk mengatur kelebaran layar kalian bisa klik display ini ya. Display ini pilih yang vertikal sama horizontal V sama H itu. Diatur saja sesuai kebutuhan layarnya bagaimana, kebutuhan tabung layarnya bagaimana. Tapi sebelum itu kalian harus, atau teman-teman harus ini ya, harus mengeset yang bagian ininya dulu. Jadi ini ada kabel merah ya. Kabel merah yang di sini itu harus kita pindah-pindahkan dulu pada posisi yang paling mendekati kesesuaian dengan tabung yang kita gunakan. Kalau sudah hampir sesuai tapi kok kurang di-adjust sedikit, ya itu kita bisa menggunakan remote jenis Wacom yang lama. Caranya ya dengan menekan ini ya, lubang ini ya. Di dalam lubang itu ada tombol yang tersembunyi. Selama beberapa detik sampai keluar factory, terus klik ini display ya. Maaf gak kelihatan, nggak kelihatan lagi ya. Ini ya, DISP display ya. Tuh mungkin, oh ya, review untuk tampilannya belum ya. Ini untuk tampilannya. Jadi ini untuk tampilan yang ini belum saya searching ya untuk channel-channelnya. Jadi tampilannya ya cuma ini saja, AV. Gelap-gelap begini ya kalau memang rekamannya. Ini mode AV sama AV ini ya, sama DVB-T. Ya sudah, itu saja, dua mode itu saja. Untuk mode TV-nya tidak ada ya kawan. Jadi untuk mode TV-nya itu sudah dihapuskan gitu. Jadi TV analognya dihapuskan, tinggal AV sama DVB-T saja. Tapi ada keunggulan, kita bisa menggunakan soket flash disk juga ya kalau mau flash diskan, atau video atau apa ya bisa. Kalau mau flash disk ya berarti masuk ke menu mungkin ya. Terus kita menuju ke penyetaan flash disk yang ini ya. Penyetaan flash disk yang bagian paling kanan sendiri ini. Media center dan sebagainya. Ya mungkin itu saja review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak sekali kekurangannya karena videonya diambil di malam hari dan saya tidak punya teman untuk mengambil video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.